Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel dimana saja berada, selamat berjumpa. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan barokah. Sahabat konsep kehidupan channel yang setia tentunya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perdebatan nasab yang sengit ini bisa kita tarik kesimpulan hampir selesai ya. Jadi kita bisa ambil keputusan atau kesimpulan bahwa ini sudah berakhir dengan keputusan bahwa Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi. Jadi bukan turunan Nabi, bukan keluarga Nabi ya. Kenapa? Sebab secara genetik mustahil, secara nasab tidak terkonfirmasi, secara virologi nasab juga tidak tercatat, tidak tertulis dan tidak terbukukan Ba'alawi ini. Kemudian menurut ahli nasab dunia sudah membenarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Nah kemudian ada perwakilan beberapa orang dari Ba'alawi yang sudah dites DNA dan menyatakan golongan G. Jadi tidak berhubungan dengan Rasulullah. Mau apa lagi? Kan sudah dapat jawaban semua kan? Tes DNA sudah, walaupun hanya diwakili oleh relawan orang mana di mana ada 6 orang itu kan menyatakan G semua kan. Tidak ada yang keturunan Nabi. Nah, jadi ya seperti itulah ya. Nah sekarang kalau mereka masih tidak nerima, ya ayo lakukan tes DNA. Kenapa harus takut ya? Lakukan tes DNA sebagai bukti kalau mereka memang dites DNA golongannya golongan Nabi Muhammad ya tersambung, ya kita terima. Kenapa harus munafik ya? Kenapa kita tidak mau menerima? Cuma lagunya, gayanya ya harus tetap berubah. Sebab yang kita tidak suka kan dengan gaya dan sikapnya ya, dengan doktrin-doktrinnya kan. Dia menggunakan doktrin-doktrin yang palsu gitu kan. Nah, hadis-hadis yang doib gitu kan. Hadis-hadis yang dengan kemudian penafsiran Al-Qur'an yang diputar-balikan gitu kan. Yang disalahkan menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga kita yang merasa masih bodoh, iya saja menerima itu kan semua. Iya saja kita percaya dengan dalihnya Al-Quran. Sebab kita percaya kepada kebenarannya isi Al-Quran. Sebab kita sudah percaya bahwa Al-Quran itu kita sudah tidak ragukan. Barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran itu pasti benar. Kalau ternyata diputar-balikan tafsirnya, ya enggak benar kan gitu. Tapi ada ancaman Allah. Barang siapa yang merusak arti atau tidak menjalankan sesuai dengan Al-Quran, maka akan hancur. Itu ancamannya. Ancaman dari Allah tentang Al-Quran itu. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa siapa saja yang bertanya kepada Al-Quran pasti jawabannya benar. Siapa saja yang berusaha berdasarkan Al-Quran pasti halal. Iya kan? Siapa saja yang berhukum kepada Al-Quran pasti adil kan gitu. Siapa saja yang bertolak belakang dengan Al-Quran pasti hancur kan gitu. Ya itu udah bukan merupakan ancaman, tapi itu memang udah seperti itulah hukumnya. Tidak ber-Al-Quran dengan baik ya. Jadi makanya orang Indonesia, alim ulama ya, muhyiddin Indonesia ini kadang-kadang kalau udah berdalih kepada Al-Quran dan hadis kadang-kadang 100% percaya tanpa memikirkan benar atau tidaknya, sahih atau tidaknya arti dan hadis yang dipergunakan. Itu saja kekurangan kita ya. Samalah saya juga seperti itu ya. Itu kita akui kekurangan kita ya. Mereka memanfaatkan kekurangan kita dengan menyampaikan doktrin-doktrin dengan dalil, dengan dalil hadis kami yang ini anak ke-13 dengan Al-Quran yang diputar-balikan seperti itu ya. Coba lihat di buku-buku sejarah Yahudi keturunan itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya
bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah tuh udah kebongkar semua. Lah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah nasab. Saya nggak ngerti ilmu DNA. Ya saya ngomongnya hanya nasab. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabib kabas. Mesin itu ya kak namanya mesin. Tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulunya. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilaut. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khotbah. Anaknya ngebel, katanya suruh abah suruh khotbah, nggak mau kata saya. Kenapa? Nanti suruh apa namanya di swab. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya di swab. Nggak katanya. Kenapa nggak berani? Nanti kalau saya positif santri saya suruh pulang semua kata saya sama polisi. Nggak katanya nanti kalau positif kena COVID nggak bakal dikasih tahu katanya. Yang penting tidak ketemu abah kalau misalnya positif. Oke kalau begitu. Artinya saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini? Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah kayaknya kena saya nih. Betulan saya punya adik sarjana kesehatan. Dek punya nggak tes COVID? Ada Kang katanya. Bawa. Bisa nggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena nanti dipanggil bupati suruh di apa tuh namanya? Di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan? Tolong jangan kasih tahu. Iya Kang nggak apa-apa. Akhirnya pas di tes DNA kan dilihatin aja. Seret. Waduh positif Kang. Waduh. Udah santri mau salaman. Nggak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang saya nggak mau nemuin. Kalau santri saya tetap ngaji. Kenapa? Takut dia pulang karena santri itu kan masih gagah. Dia itu mungkin sudah kena corona. Kalau dia pulang ke rumah nanti nyebarin corona di rumah. Karena kebal kalau santri-santri dia punya hiji bakar sama hiji Bukhari. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya. Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong. Dia digaji negara loh. Bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya mutal, nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau apa namanya itu
tes DNA, pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak, mau tobat apa. 550 tahun. Satu Masehi, Nabi Isa lahir. Nabi Isa wafat 37 Masehi. Umur 37 wafat. Wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah, bin Allah. Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun, Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini. Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya enggak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja, Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, jangan waladolin. Ada lakum dinukum waladolin. Ini sholat nggak berhenti-berhenti. Amin lagi, amin lagi. Kata Yai Ma'ruf, lakum partaiukum walana partaiuna. Lakum capresukum walana capresuna. Kalau yang mau ngakui tetap ya silakan saja. Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Wapi, Ustadz Jenny, silakan aja terus saja. Kan ada konsekuensinya. Paling dikasih mintain duit buat maulidan. Ya enggak? Didawir paling juga. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang enggak biasa, kalau ada yang enggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita enggak percaya ada Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Seperti sekarang ini toleransi. Orang yang enggak percaya Nabi Isa anaknya Allah, monggo. Yang masih percaya, monggo. Lakum dinukum waliyadin. Lah kita yang sudah tercerahkan, kita yang sudah lihat kitabnya langsung, bisa dibeli Pak kitabnya itu As-Sajarah Al-Mubarakah, sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesan melalui Shopee. Apa aja sekarang bisa melalui Shopee, kalau dulu nggak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari nggak baca kitab-kitab nasab, Pak. Karena buat apa zaman dulu baca-baca kitab-kitab nasab? Guru-guru kita itu tidak baca kitab-kitab nasab. Kenapa? Mereka lebih ibadah kepada Allah. Kitab yang didatangkan Fathul Mu'in, Tasawuf, Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ihya Bukhari, itu saja. Kita juga dapatnya dari mana? Dari luar negeri. Kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri, yaitu di Qum, Iran. Yang mencetak orang Iran semuanya Syiah. Kata Ustaz Idrus Romli, itu katanya kitabnya Syiah semua. Iya, keturunan Nabi dulu Syiah semua.
Turunan Nabi dari Husain itu sampai abad kelima semuanya Syiah. Makanya aneh, ada Ubaid katanya dia orang madhab Syafi'i di abad kelima. Bohongnya ketahuan. Karena seluruh turunan Nabi dari jalur Husain semuanya adalah mereka jadi imam-imamnya. Mereka jadi pemimpin-pemimpin Syiah. Bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis? Yang nulis mereka orang-orang Syiah. Abad ke-6 baru dari Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang. Itu walaupun dia Ahli Sunnah, tetapi dia adalah muhibbu ahlil bait, dia pecinta ahli baitnya Nabi. Makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baitnya Nabi. Itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan Nabi. Tapi di abad ke-5 sampai abad ke-3 semua yang nulis orang Syiah. Itu Syiah asli itu. Yang ada di Yaman itu Syiah aslinya ada di Son'a. Di Son'a itu sekarang yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih. Namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi. Dia penguasa di Yaman, turunan Nabi dari jalur Husain. Kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan. Itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman, kalau perang di depan. Kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis. Ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa, sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Solo Raya. Waduh, perang melulu. Dikit-dikit perang, pengen ganti bupati perang. Itu siapa? Joko Tingkir sama Aryo Penangsang perang. Suto Wijoyo itu perang, segala macam itu perang-perang melulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan. Kemudian datang. Baiklah sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada yang masih setia tentunya. Baru saja kita telah ikuti bersama ya. Kita dengarkan dan kita saksikan penuturan dari Kiai Haji Imaduddin tentang pernasaban Habib Ba'alawi ini ya. Yang untuk itu kita juga bisa menarik kesimpulan sebab kita sudah punya 5 jawaban ya. 4 jawaban ya. Yang pertama secara genetik mustahil. Yang kedua secara nasab tidak terkonfirmasi. Kemudian menurut ilmu filologi berdasarkan tesis dan buku nasab, sejarah nasab itu tidak ada diceritakan ya, tidak tertulis pada buku-buku nasab Ba'alawi itu ya. Kemudian menurut ahli nasab dunia juga seperti itu, membenarkan tesisnya Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Jadi tinggal satu lagi sebetulnya, kalau mereka tidak nerima, Ba'alawi tidak nerima ini, Rizik Syihab dan Bahar Smith ini, ya tes DNA saja, kenapa harus takut? Kayak banci aja. Dulu Bahar itu ngatain Presiden Jokowi banci, jangan-jangan dia yang banci ini, cuman ngadepin tes DNA aja takut ini. Banci ini, Rizik banci, Mudori banci ini. Menghadapi tes DNA aja takut ya. Kalau memang iya, kenapa takut? Buktikan, jangan jadi banci. Ngatain orang banci sendirinya yang banci. Jangan-jangan di celananya men lagi ya.
Oke sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Jazakallah khairan katsiran. Dan terima kasih, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki, Allah panjangkan umur, dan Allah beri segala kemudahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.